Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDL Sade Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat 14. Amsal pasal 27 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema baik dan tepat. Baik dan tepat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi selamat atau mengucapkan salam kepada orang lain, itu merupakan hal yang baik. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan agar kita, umat-umat Tuhan, saling mendahului dalam memberi hormat, saling mendahului di dalam menyapa, saling mendahului di dalam memberikan salam. Kita harus ramah seorang kepada yang lain. Jadi memberi ucapan selamat atau memberi salam itu merupakan hal yang sangat baik. Dengan mengucapkan salam atau selamat kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa kita seorang yang ramah. Ketika berjumpa dengan orang lain, kita tidak diam saja, tetapi kita menyapa mereka, mengucapkan selamat. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat sore. Itu menunjukkan bahwa kita seorang yang ramah. Yang kedua, dengan mengucapkan salam, itu menunjukkan bahwa kita tidak egois. Kita tidak berfokus hanya kepada diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita. Wujud kepedulian itu ditunjukkan dengan kita menyapa mereka. Kita memberikan selamat, memberikan salam kepada mereka, menegur, menyapa mereka. Dengan mengucapkan salam, itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berjalan, kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika berjumpa, bertemu, kita mengucapkan selamat, mengucapkan salam kepada mereka. Jadi mengucapkan selamat, mengucapkan salam, itu merupakan hal yang sangat baik tentunya. Dalam tradisi Israel, salam yang umum diucapkan adalah Shalom Aleichem. Artinya damai sejahtera Allah menyertai kamu. Damai sejahtera Allah melingkupimu. Jadi salam atau ucapan selamat merupakan sebuah doa. Sebuah harapan yang baik yang diberikan kepada orang yang diberi selamat. Shalom mengandung harapan supaya ada kedamaian, ada keselamatan. Namun dalam Amsal 17 ayat 14, ucapan selamat, ucapan salam tidak dianggap sebagai berkat, tidak menjadi berkat, tidak dianggap sebagai hal yang baik, tetapi sebagai kutuk. Kalau kita membaca kembali Amsal 27 ayat yang ke-14, siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya.
Jadi mengucapkan selamat salam itu hal yang sangat baik. Tetapi di dalam Amsal pasal 17 ayat 14, ucapan selamat dianggap sebagai kutuk. Mengapa? Kalau kita memperhatikan, karena tidak tepat waktunya. Diucapkan pagi-pagi dengan suara yang nyaring, suara yang keras. Pagi-pagi sekali, orang masih beristirahat, orang masih tidur dengan nyenyak. Dan ketika orang lagi beristirahat dengan nyaman, terus ada seseorang yang mengucapkan selamat, memberi salam dengan suara yang keras, suara yang nyaring, maka orang yang diberi salam, yang diberi selamat itu, dia tidak menikmati berkat dari ucapan selamat tersebut. Dia tidak menikmati ketenangan, damai sejahtera, tetapi dia merasa terganggu. Orang masih nyenyak tidur karena pagi-pagi sekali ada yang mengucapkan selamat dengan keras, dengan nyaring. Hal itu mengganggu kenyamanan. Itulah yang dimaksud memberi selamat, memberi salam pagi-pagi dengan suara nyaring dianggap sebagai kutuk. Memberi selamat hal yang baik, memberi salam hal yang baik, tetapi tidak tepat waktunya. Dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca atau VMD, Amsal 27 ayat 14 dituliskan begini. Jangan bangunkan tetanggamu pada pagi hari dengan teriakan, selamat pagi. Mereka akan menganggapnya sebagai kutukan, bukan berkat. Jadi dari Amsal 27 ayat 14 kita mendapat pelajaran bahwa hal yang baik harus kita lakukan dalam waktu yang tepat. Hal yang baik harus kita lakukan dalam waktu yang tepat. Memberi selamat, memberi salam itu hal yang baik. Karena mengandung doa di dalamnya. Mengandung harapan orang yang kita sapa itu selamat. Ada keselamatan, ada kedamaian. Tetapi kalau waktunya tidak tepat, itu tidak menjadi berkat bagi orang yang kita ucapkan selamat. Malah mengganggu kenyamanan mereka. Memberi selamat, memberi salam, itu hal yang baik. Tetapi mari kita melakukan hal-hal yang baik dalam waktu yang tepat. Sehingga hal yang baik yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Hal yang baik yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain ketika kita melakukannya dalam waktu yang tepat. Firman Tuhan hari ini saya beri tema baik dan tepat. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus terus melakukan hal-hal yang baik. Dan lakukanlah hal-hal yang baik itu dalam waktu yang tepat, supaya apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi sesama. Jadi dari renungan firman Tuhan ini, kita belajar bahwa tidak cukup kita melakukan hal yang baik. Tapi kita harus melihat situasi, kita harus melihat kondisi, kita harus memperhatikan keadaan, dan lakukanlah hal yang baik itu dalam waktu yang tepat, sehingga menjadi berkat.
Kalau mengucapkan selamat, mengucapkan salam, itu siang hari, sore hari, ketika orang sudah beraktivitas, orang sudah bangun, itu menjadi berkat bagi mereka. Orang yang kita sapa akan senang. Orang yang kita sapa akan bahagia karena merasa diperhatikan. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang terus kita tidak menyapa, kita lewat-lewat saja, diam saja, orang tidak senang. Orang senang ketika kita melakukan hal yang baik. Menyapa mereka, memberi selamat kepada mereka, menegur mereka. Dan itu harus dalam waktu yang tepat. Jangan dilakukan ketika orang sedang masih tidur. Jangan dilakukan ketika dalam keadaan yang tidak tepat, karena tidak menjadi berkat, malah mengganggu kenyamanan mereka, orang-orang yang kita sapa. Puji Tuhan, lakukanlah hal-hal yang baik, terus lakukan hal yang baik, dan lakukanlah itu dalam waktu yang tepat, dan kita menjadi berkat bagi sesama, dan Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan, kesaksian pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, atau kesaksian dalam hal apapun juga, bisa menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan Engkau selalu membimbing kami, Engkau selalu menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tidak cukup kami hanya melakukan hal yang baik, tetapi Engkau mengajar kami untuk kami melakukan segala hal yang baik. Kami harus selalu melakukan hal yang baik dalam waktu yang tepat. Sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Apapun pergumulan dari umat-umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada keselamatan. Kami terima setiap kebaikan-Mu dengan iman dan ucapan syukur. Ia bergirang karena kami keluarga GPDI LSAD Magelang dengan sukacita. Ia membaharui kami dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kami dengan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.